Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipalde Kapangestu dengan NPM 20219111119. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi 2020. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan membentuk watak. Olahraga adalah bentuk kegiatan jasmani yang dapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh kesenangan, rekreasi, kesehatan, kesegaran, dan prestasi optimal. Manfaat pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. 2. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. 3. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. 4. Menyalurkan energi yang berlebihan. 5. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Dasar-dasar pemikiran dalam pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Kebugaran. 2. Kesehatan. 3. Keterampilan fisik. 4. Terkuasainya prinsip-prinsip gerak. 5. Kemampuan berpikir. 6. Kepekaan rasa. 7. Keterampilan sosial. Dan 8. Kepercayaan diri dan citra diri. Landasan ilmiah pelaksanaan jasmani dan olahraga. 1. Landasan biologis pendidikan jasmani. Secara biologis, manusia dirancang untuk menjadi makhluk yang aktif karenanya. Manusia harus tetap menyadari bahwa dalam hal kesehatan tubuhnya, dasar biologisnya menurut dan mengakui pentingnya aktivitas fisik yang keras dalam hidupnya. Jika tidak sehat, produksi dan efektif hidupnya akan menurun drastis. Dalam hal itu, pendidik jasmani dan olahraga dipandang penting kemampuan biologis manusia. Dipandang dari sudut ini, pendidikan jasmani dan olahraga terikat pada kekuatan mental, emosional, sosial, dan spiritual manusia. 2. Landasan psikologis pendidikan jasmani. Program pendidikan jasmani dan olahraga yang baik tentunya harus dilandasi oleh pemahaman guru terhadap karakteristik fisiologis anak. Yang paling penting dalam hal sumbangan apa yang diberikan oleh program pendidikan jasmani dan olahraga terhadap perkembangan mental psikologis anak. 3. Landasan sosiologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Perkembangan sosial jelas penting dan aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas diri perkembangan sosial dapat dikembangkan dan dipengaruhi oleh proses pendidikan jasmani dan olahraga. Di antaranya adalah kepemimpinan, karakter, dan moral. Perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani. 1. Sosialisasi atau mendidik via olahraga. 2. Menekankan perkembangan kepribadian menyeluruh. 3. Menekankan penguasaan keterampilan.
Sedangkan pendidikan olahraga, 1. Sosialisasi atau mendidik ke dalam olahraga. 2. Mengutamakan penguasaan keterampilan berolahraga. 3. Menekankan penguasaan teknik dasar. Dari perbedaan yang dicantumkan di atas, terdapat tarik kesimpulan bahwa pada intinya pendidikan jasmani dan olahraga memicu kepada pendidikan kesehatan. Karena setiap gerak yang dilakukan dalam pendidikan jasmani dan olahraga ini sangat memperhatikan kebugaran dan kesehatan. Intinya, pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat terintegrasi dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.